Selamat pagi anak-anak kelas 6. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran kita kali ini ya. Kali ini kita akan membahas tentang karya pelayanan gereja. Anak-anak, kita mengetahui bahwa gereja Katolik adalah gereja yang penuh dengan banyak tata perayaan, kegiatan-kegiatan. Contohnya perayaan Ekaristi yang dirayakan setiap hari, bahkan setiap hari Minggu pada dasarnya dirayakan secara bersama-sama. Itu adalah model atau contoh dari karya pengudusan dalam gereja Katolik. Ya, di gambar ini anak-anak bisa lihat. Yang kedua, ada doa bersama di lingkungan. Ini adalah tradisi yang dibawa dari zaman para rasul, di mana ada doa bersama. Hingga sekarang orang Katolik dalam karya-karya gerejanya juga mengadakan doa lingkungan bersama, sehati sejiwa bersama teman-teman yang dekat, berdoa bersama untuk memuji, memuliakan Allah. Kemudian ada lagi karya-karya pelayanan gereja, yaitu karya kenabian, yaitu mengajar. Kadang ini dilakukan oleh para biarawan-biarawati atau suster atau katekis atau guru agama. Ya, ini adalah karya kenabian dari umat Kristiani atau umat gereja Katolik. Nah, di gambar ini anak-anak bisa lihat bagaimana umat Katolik, yaitu suster ataupun katekis, bapak ibu guru agama, mengajar karya kerasulan, mengajar anak-anak untuk lebih dekat pada Tuhan, ya, melalui permainan dan lain-lain. Lalu ada lagi karya sosial. Gereja Katolik juga membuat atau melayani karya sosial, yaitu membantu orang-orang yang kurang mampu di lingkungannya. Ya, tidak peduli apapun agamanya, bagaimana statusnya, itu dibantu dengan karya sosial. Ya, nah, bisa kita lihat dalam gambar bagaimana umat-umat Katolik mendatangi rumah-rumah mereka yang kurang mampu, apalagi dalam masa pandemi ini, dan memberikan bantuan tali kasih, ya, untuk membantu saudara-saudara yang berkekurangan, yang butuh bantuan. Ini adalah karya pelayanan gereja, ya. Nah, bagi anak-anak terutama yang sudah komuni pertama, karya pengudusan bisa dilakukan juga dalam karya pelayanan gereja, yaitu menjadi mesdinar atau putra putri altar. Apa itu mesdinar? Mesdinar adalah mereka yang sudah dilatih untuk melayani altar. Ya, mereka membantu pastor untuk melayani altar. Jadi anak-anak untuk menjadi seorang mesdinar ini tidak gampang, ya. Mereka ada pelajarannya selama 1 atau 2 tahun. Kemudian mereka akan dilantik dengan sah oleh pastor, ya, dan boleh baru melayani altar atau membantu pastor di altar. Ini adalah contoh karya pengudusan yang dimulai dari usia dini, ya. Nah, pertanyaan sekarang adalah anak-anak, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak sudah melaksanakan karya pengudusan, karya kenabian, karya imam, karya rajawi dari gereja Katolik? Karena karya imam, nabi, raja, dan pengudusan itu adalah tugas perutusan dari Yesus, dan kita semua harus melaksanakannya. Bagaimana pertanyaannya untuk anak-anak? Apakah sudah melakukannya? Nah, anak-anak, memang itu sepertinya tidak mungkin kita lakukan, ya. Tapi bukan tidak mungkin, ya nak. Karya pengimam, nabi, raja, dan karya pengudusan itu
itu dapat kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Ya, loh, kok bisa, Sir? Ya, bisa saja. Misalkan saja anak-anak Sir berdoa, ya, berdoa dengan tekun. Ya, anak-anak Sir bisa memikirkan apa ya kira-kira setelah berdoa. Sebagai anak Tuhan banyak yang bisa kita lakukan. Kita harus menemukan ide-ide cemerlang untuk mewartakan karya-karya pelayanan gereja. Ya, tidak putus asa, tidak hanya main game, ya, tapi anak-anak Sel juga bisa melaksanakan hal-hal yang bermanfaat. Harus siap, sigap, harus melakukan aksi nyata karya perutusan atau pelayanan gereja. Ya, tidak usah hal-hal yang besar, hal-hal yang sederhana saja. Anak-anak Sel pasti bisa. Yang penting do it, bukan duit ya, tapi do it, lakukan. Ya, tentu dibarengi dengan doa. Berdoa dengan tekun seperti saya bilang tadi ya. Berdoa dengan tekun karena Tuhan sayang dan senang kepada anak-anak yang berdoa. Kenapa? Karena doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Sebelum melakukan aksi nyata, kita harus berdoa. Sebelum melakukan pelayanan, kita harus berdoa. Ya, semua kegiatan dilakukan dan diakhiri dengan doa. Untuk apa, Sir? Maka kita tidak lupa mengucap syukur dan pujian kepada Tuhan. Ya, anak-anak Sir, kita harus mengucap syukur pujian kepada Tuhan agar kita mengerti bahwa Tuhan itu yang Maha Kuasa. Semua karya pelayanan kita berdasar dan berakhir kepada Tuhan. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan agar kita tidak sombong dalam karya pelayanan kita. Ya, demikian juga umat-umat gereja. Ya, agar karya pelayanannya tidak jatuh pada kesombongan, keangkuhan, maka perlu berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, nah, anak-anak Sir, di sini ada sebutkan Catholic Virtues in Action. Ya, ini adalah virtues in action, tujuan-tujuan utama aksi-aksi Katolik, umat Katolik atau gereja Katolik. Ya, ada aksi-aksi nyatanya. Misalnya situ ada belas kasih, charity. Ya, ada lagi nanti damai, sukacita. Ya, itu adalah virtus. Ya, kenapa? Karena anak-anak semua adalah anak-anak Tuhan yang berbahagia. Inilah yang kita bawa dalam karya pelayanan. Anak-anak sukacita. Ya, sukacita, bahagia, puji syukur. Ini yang kita bawakan, hal yang sederhana untuk menampakkan kerajaan Allah. Ya, jadi kalau tadi kita belajar tentang karya pelayanan mengajar, bakti sosial, tapi dalam anak-anak bisa dengan membagi sukacita kepada teman-teman yang berlainan jenis, yang berlainan agama, suku, bangsa, ya. Jadi menjadikan dunia satu keluarga, ya. Menjadi anak-anak yang misioner. Ini dia karya pelayanan gereja bagi anak-anak yang bisa melakukan hal yang sederhana ini. Ya. Jadilah anak-anak misioner di tengah-tengah keluarga, masyarakat yang ada di sekitarmu. Oke. Sekian dan terima kasih.